Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali adik-adikku sekalian, saya bisa menjumpai adik-adikku kalian sekali lagi walaupun secara virtual ya. Semoga pertemuan tidak langsung kita pada pekan ini tidak akan mengurangi manfaat dan keberkahan yang bisa kita upayakan gitu ya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ilmu gitu ya, mempersiapkan diri kita untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat ke depan. Baik, adik-adikku sekalian, pekan ini kita akan membahas materi mengenai profesi pendidikan. Sebagaimana kita tahu, dalam mata kuliah pengantar pendidikan ini kita belajar berbagai hal tentang seluk-beluknya pendidikan walaupun masih berupa pengantar, jadi sedikit-sedikit saja kita tahu untuk melihat gambaran utuh bagaimana pendidikan itu. Hari ini kita akan bahas tentang profesi gitu. Apa sih profesi pendidikan itu? Kira-kira kalau misalnya kita nih yang mengambil jurusan kependidikan, apakah selalu akan berakhir menjadi guru atau ada profesi lain yang bisa kita capai gitu ya? Hari ini insya Allah kita akan cari tahu. Yuk kita mulai di poin yang pertama. Oke. Pertama, sebelum kita berbicara mengenai profesi kependidikan, kita coba kulik dulu ya. Kita coba kulik dulu apa sih yang namanya profesi itu. Di depan layar kita sudah bisa Anda baca bahwa profesi itu secara etimologis asalnya dari bahasa Inggris yang artinya profession. Arti katanya adalah mengakui atau adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga yang dinamakan profesi itu biasanya gambarannya orang yang ahli sesuatu gitu ya. Nah, secara terminologi, secara bahasa, profesi berarti juga suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tertentu untuk mencapainya gitu ya. Jadi kalau kita mau berprofesi menjadi sesuatu atau seseorang, maka kita harus ada kualifikasi yang harus kita penuhi. Ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan yang teoritis, persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi yang membedakan profesi dari pekerjaan lainnya adalah kalau profesi ini dia butuh banyak kerjanya itu adalah kerja-kerja mental, di mana harus menciptakan sesuatu, harus meng-create sesuatu, memecahkan masalah gitu ya. Sehingga untuk bisa melakukan pekerjaannya ini, seorang profesional itu harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis agar dia bisa mempraktikkan pengetahuan teoritisnya itu untuk memecahkan masalah gitu. Jadi kenapa profesional? Karena pekerjaannya adalah lebih banyak melakukan pekerjaan mental gitu ya. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang dapat melaksanakan tugasnya. Profesi itu suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan keahlian, menggunakan teknik-teknik tertentu serta dedikasi yang tinggi. Jadi tidak bisa seorang yang memiliki keahlian tertentu tapi kemudian dia tidak punya dedikasi, labil gitu ya dalam melaksanakan tugasnya, itu belum dikatakan sebagai seorang profesional gitu. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Jadi betul-betul digembleng gitu ya untuk qualified di bidang tertentu. Profesi juga diartikan sebagai pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan adalah profesi seperti yang saya sampaikan tadi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri teman-teman yang membedakan dari pekerjaan lainnya.
Tadi sudah jelas ya dibahas ya, bedanya adalah kalau profesi itu butuh expertise, ada teknik ilmiahnya dan harus dilakukan dengan dedikasi yang tinggi. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya profesi itu dikatakan di suatu pekerjaan dikatakan sebagai sebuah profesi ketika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Jadi dia punya fungsi yang sangat penting di masyarakat dan keberadaannya itu berpengaruh secara signifikan gitu. Kalau nggak ada dia, masyarakat bisa kacau gitu ya. Contoh profesi seperti dokter, perawat, kemudian guru ya, kalau sesuai mata kuliah kita gitu ya. Ketika mereka tidak ada di masyarakat, tentu kita akan merasa gimana? Kerepotan gitu ya, karena tidak semua orang punya keahlian dan punya ilmu tentang hal-hal tersebut. Ciri yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk bisa menghasilkan seorang profesional, orang yang mampu menjalani profesi tertentu itu harus dididik oleh lembaga yang kredibel gitu ya. Kalau di dunia pendidikan namanya LPTK. Kita lanjutkan, tadi adalah ciri-ciri profesi ya. Yang pertama, memiliki fungsi yang signifikan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang kredibel. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Makanya kalau ilmunya belum ada pohonnya, maka itu belum bisa dikatakan sebuah profesi gitu ya. Itu juga kenapa ilmu titen itu juga nggak bisa dikatakan sebagai orang yang pintar ilmu titen atau paranormal atau apa, nggak bisa dikatakan sebagai profesi karena nggak didukung oleh keilmuan disiplin ilmu tertentu gitu. Kemudian ada kode etik organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku oleh para anggotanya dan beserta sanksi yang jelas apabila kode etik itu dilanggar. Yang terakhir, sebuah pekerjaan dikatakan sebagai profesi apabila memiliki imbalan finansial gitu ya. Jadi ketika sebuah pekerjaan sudah dilakukan secara profesional berdasarkan ilmu tertentu, sekolahnya juga nggak main-main gitu ya, maka ketika itu dilakukan untuk masyarakat, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang sudah dia lakukan gitu. Oke, next. Apa sih persyaratannya sebuah pekerjaan dikatakan atau layak dinobatkan sebagai profesi? Yang pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Kalau nggak punya keterampilan ya nggak bisa dong di pekerjaan itu dikatakan profesi. Keterampilannya yang khusus ya, yang ada konsep dan teori ilmunya dan dilatih gitu ya. Jadi nggak sekedar keterampilan gitu, tapi yang khas yang hanya bisa dicapai dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Menjadi ahli di situ. Kemudian menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Profesi tertentu kalau tidak mencapai level pendidikan tertentu tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Seperti misalnya seorang sarjana psikologi tidak akan bisa menjadi psikolog karena syarat menjadi psikolog itu harus menempuh pendidikan profesi psikolog gitu. Jadi walaupun sudah dapat dasar ilmunya, tapi kalau belum mendapatkan syarat
mencapai profesinya dia nggak akan bisa capai gitu ya. Sama juga dengan guru. Guru itu ketika masih levelnya S1 itu belum menjadi guru. Istilahnya kalau di sekolah itu levelnya masih guru pendamping gitu ya. Baru menjadi guru setelah menempuh program profesi guru gitu. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan gitu. Seorang profesional itu harus tahu betul apa peran dia untuk masyarakat, dan dia bisa melalui ini ya, aktivitas mentalnya tadi, dia bisa meng-create bagaimana caranya kebermanfaatan dirinya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Jadi yang namanya profesi itu enggak mentok gitu ya. Dia punya dasar-dasar, tapi juga ada perkembangan-perkembangan dalam lingkup ilmunya. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya, punya klien atau objek layanan yang tetap. Jadi kalau yang namanya profesi itu ada orang yang nyari gitu ya, gitu. Kemudian diakui oleh masyarakat karena memang jasanya diperlukan oleh masyarakat. Oke, demikian selayang pandang tentang profesi. Ini ada beberapa istilah yang biasanya bersumber dari istilah profesi ya, yang perlu kita pahami. Ada yang pertama kata profesional. Profesional itu punya dua makna biasanya ya. Pertama, profesional itu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Jadi kalangan profesional berarti kalangan orang-orang yang memiliki profesi tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, refers to penampilan seseorang yang mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Jadi penampilan bukan penampilan ini ya. Jadi apa tuh? Orang bekerja yang profesional gitu ya. Ketika orang melakukan pekerjaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah profesinya. Nah, itu ya. Jadi unjuk kerja gitu, itu dikatakan profesional. Ada juga istilah, kalau kalian pernah dengar, profesionalisme. Profesionalisme itu refers to sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi profesionalisme itu lebih ke apa ya? Paham ya, sikap mental itu kan sikap idealisme gitu ya, idealisme dari seorang anggota profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya gitu. Ada lagi istilah namanya profesionalitas. Kalau profesionalitas ini sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya. Jadi kualitas sikap kita sebagai seorang profesional terhadap profesi kita, serta derajat pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang profesional untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Jadi profesionalitas itu lebih ke karakteristik ya. Bagi seorang profesional memiliki sejauh mana profesionalitasnya. Nah, itu. Sejauh mana profesionalitasnya seorang profesional ditentukan oleh profesionalismenya, gitu ya. Baik, terakhir ada istilah profesionalisasi. Nah, profesionalisasi biasanya isasi itu kan menunjukkan apa tuh ya? Proses atau apa? Berubah menjadi gitu ya. Sama, profesionalisasi itu juga merupakan proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan.